Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, Nawan. tadi kan kata Mama untuk mendapatkan buah hati, salah satu caranya agar dipancing ya, Ma ya? Bagaimana jika seorang istri sudah tua, Ma, misalnya umur 60 atau 50, apakah masih bisa dipancing gitu, Ma? Enggak. Kita kan wajib usaha. Saya tidak jauh-jauh. Saya punya teman jamaah saya di suatu tempat yang saya ngajar setiap minggu sekali. Dari usia 30 sekian terus berusaha minum pil, minum jamu, kemudian juga terus dipijit, direfleksi, nggak juga punya anak. Udah saya bilang biarin aja, minta yang terbaik sama Allah. Anda tahu, usia 51 tahun dia hamil, kemudian umur 52 dia melahirkan. Dan itu normal. Ini nyata. Jamaah saya sendiri yang saya ngaji di tempat dia. Sampai teman-teman pengajian bantuin ngurusin. Dan ini normal. Ipah nanya, apakah bisa sudah tua melahirkan? Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Kun fayakun. Makanya suami istri yang maaf dalam tanda kutip kebetulan sekian tahun belum juga dikaruniai buah hati, jangan suka berantem saling menyalahkan. Kamu mandul salah, dua-duanya berobat ke dokter. Kita tidak tahu. Jangan saling menyalahkan karena banyak yang saling menyalahkan. Apalagi kalau orang ketiga, maaf dalam tanda kutip, setahu saya kebanyakan kalau keluarga tidak punya anak, si perempuan yang disalahkan. Apalagi mertuanya galak, mertuanya judes, mantu perempuan disalahin. Akhirnya si mantu perempuan nggak tahan, sudahlah ceraikan saya. Diceraikan sama suaminya, lalu mereka masing-masing pada menikah. Si perempuan ini yang punya anak duluan justru. Makanya maaf, selama ini perempuan sudah disalahkan. Padahal yang namanya mandul bukan hanya perempuan. Boleh jadi suaminya pun suami yang mandul. Sekarang kewajiban kita bekerja, berusaha, diiringi dengan doa, saling sabar, saling menasehati. Bukankah semua orang diuji oleh Allah? Wabasyiris sabirin. Siapa yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar tiap ada musibah dia beristirja, kembalikan kepada Allah. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Artinya seandainya ada orang ditakdirkan mandul, teriak bagaimanapun, marah bagaimanapun, tidak akan merubah keadaan. Sebelum kita lahir, catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Harusnya kita ambil hikmahnya. Karena Allah yang tahu kebutuhan kita, bukan kita yang tahu kebutuhan kita, walaupun diri kita. Karena kita diciptakan oleh Allah. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci, tidak suka, boleh jadi ini paling baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya, boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Misalnya, ada keluarga yang tidak punya anak. Berpikirnya positif. Barangkali rezeki saya buat ngebantu orang tua, ngebantu pesantren. Kalau orang Ciamis bilang, manusia nggak ada yang persegi. Yang dimaksud persegi itu, semua yang diinginkan dikabul. Ada orang yang anaknya banyak, ekonominya pas-pasan. Ada orang yang kaya raya, tidak juga punya anak. Ada orang yang gagah perkasa, nggak punya anak. Ada orang kelihatannya ringkih, letoy, kayak sakitan, tapi anaknya banyak. Iya apa iya? Iya. Inilah yang Allah katakan. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu kebutuhan kita. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Karena yang terbaik kata saya belum tentu yang terbaik untuk saya. Jangan khawatir. Allah yang ciptakan kita, yang memberikan kehidupan kita juga Allah. Allah tahu persis mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan. Makanya walaupun sudah tua, kalau Allah berkehendak, tidak mustahil punya anak. Tadi Mama sempat bilang pancing anak.
Tapi biasanya nih, Ma, ya, ini yang sering terjadi nih, Ma. Kesabaran kita diuji ketika kita mau ngangkat anak atau mau ngadopsi anak, itu anaknya tuh kadang-kadang, mohon maaf, nakal. Jadi menguji kesabaran kita tuh, Ma. Manusia serba salah. Yang tidak punya anak, pengen punya anak. Udah punya anak, nakal banget, bandel banget. Jangankan anak orang, anak kandungannya banyak yang nyebelin. Nah, Iya, itu dia maksudnya kesabaran, bagaimana kita mengatasi kesabaran. Jangan sampai kelepasan gitu ya, Ma, ya. Kesabaran aja diuji gitu. Anak itu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, anak itu ada 4 kelas. Yang pertama, qurrata ayun. Anda lihat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dunianya baik, ibadahnya hebat. Siapa yang pengen? Semua pasti pengen. Ini anak qurrata ayun, titik. Perhiasan ya, Ma, ya. Qurrata ayun itu apa? Perhiasan bukan, Ma? Enak dipandang mata. Enak, iya, Enak perhiasan dipandang. dunia. Enak pada mata Nah, gitu. baru Ya. yang kedua perhiasan. Oh, yang kedua perhiasan. Dengerin deh, Oke, dengerin. siap-siap. Surat Al-Kahfi 46, surat Iya. apa? Al-Kahfi 46. Nah, dengerin nih, ini Iya, yang Bang. perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Sinatun. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, perhiasan hidup di alam dunia. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, jabatannya tinggi, pasangannya bagus, kekuasaannya, duitnya banyak, mobilnya luar biasa secara dunia. Dihargai orang, dihormati sama tetangga baik, cuman ibadahnya kurang. Ini yang zinatul hayati dunia. Iya, iya. Dunia doang bagusnya, akhiratnya enggak. Yang ketiga, anak itu fitnah. Anda lihat Fitnah, At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian fitnah, nyebelin, nguji. Bu, anaknya nyolong jemuran, enak nggak dengarnya? Enggak. Bu, anaknya nyolong sepatu di musola, enak nggak? Bu, anaknya tuh ngebuntingin si Anu, enak nggak? Bu, Astagfirullahaladzim. anaknya ditangkap polisi tawuran, enak nggak? Enggak. Ujian harus lulus. Semua orang dapat ujian, jangankan kita, para nabi rasul diuji. Yang keempat, anak itu adu mubin, musuh yang nyata. Anda lihat di dalam At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri kalian, anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kalian, maafkan mereka. Ya, Ma. Oh, Ipe dulu, mau nanya? Iya, Naon? silakan Ipe. Misalnya kita sudah diberikan anak, Ma, kita kan harus mengadakan syukuran gitu ya, Ma, ya. Misalnya syukuran 4 Mereka, bulanan, 4 bulanan. syukuran 7 bulanan itu Hamil. penting. Misalnya hamil, Ma. Nah iya, lu Bisa belum lagi- beranak itu. Makanya. Bisa kaget. bisa dikasih anak kan berartinya hamil kan, Ma, dikasih anak tapi belum keluar gitu. Jangan bela diri, balik deh. Namanya Kalau hamil. ada orang hamil, Misalnya gitu. kalau ada orang hamil, apakah syukuran 4 bulanan atau 7 bulanan itu wajib, Ma? tidak wajib, sebagai tanda syukur aja. Kenapa 4 bulanan, 7 bulanan? Anda lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafahu fi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Lalu aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan hati buat berpikir. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Jadi karena dalam ayat ini ditiupkan ke dalam janin tadi, waktu sperma bertemu indung telur, ditiupkan ruhul hayat, ruh kehidupan. Ketika usia 6 bulan, ditiupkan ruhun nas, ruh manusia. 40 kali 4, 160 bulan. Bagi 3, artinya hampir 6 bulan. 6 bulan. Itu ditiupkan ruh ke dalam janin tadi. Makanya syukurannya di situ. Antara 6 sampai 7 ya, Ma, ya? Gitu. Jelas, Sep, ya? Iya. Ma, tapi ini saya kan udah punya anak 2 nih, Ma. Ya kan? Anak punya... Istri berapa? Ya 1. Nanya, lu Iya. ngapa sih? Enggak, ya 1, Ya. 1. 1, Ma. Ya. Cuman istri minta lagi nih anak, Ma. Ya udah bikinin. Lah itu dia, maksudnya kan bagaimana kita menanggapi keinginan istri yang pengen momongan, sementara pihak pasangan masih harus memikirkan keinginan istri itu. Gimana sih, Mas, sebenarnya, Ma? Harusnya sebagai suami itu harus Sebagai suami, jalanin aja, mohon kepada Allah yang terbaik. Siapa tahu anak yang lahir sekarang menjadi orang paling hebat di antara anak yang lain. Kita nggak tahu kan. gimana? Pokoknya, Ma, istri minta bikin aja gitu, Ma, ya? Bikin aja.
Bikin aja Mas Bedu. Ya. Insya Allah Jarang nanti pulang rezekinya ada. Ntar habis syuting Mama Dede ya sayang. Jangan langsung dong. Saya alhamdulillah mah kata istri semenjak saya syuting Mama Dede banyak perubahan dalam diri saya gitu. Kalau nggak berubah, Alhamdulillah. kelewatan. Iya. Masa Yang- orang yang sehatin yang di samping kagak robah-robah. Iya, yang Ntar tadi- tenang Gi, kalau macam-macam. Mulai sekarang gunting saya taruh tempat yang paling jauh mah gunting. Alhamdulillah mah gara-gara rumah Mama Dede juga saya banyak berubah. Apa aja berubah? Ini koretnya dikurangin. Iya, koret banget masa sebelumnya. Ya Tapi udah. alhamdulillah udah berkurang. Semoga Semoga amin. berubah semuanya Berubah. Amin, ke arah ya yang Allah. baik. Amin. Nah, di segmen 3 juga ada perubahan nih ya. Perubahannya adalah jamaah punya kesempatan buat Iya. bertanya kepada kita. Pada kita mohon maaf. Kepada Mama Dede. Terus saya suruh jawab lagi. Iya. Bahaya. Oke, siapkan pertanyaannya tentang tema kita hari ini, yaitu mendambakan buah Buah hati. hati. Apa saja pertanyaan silakan, yang penting ada kaitannya dengan tema hari ini. Ya, jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Rumah Mama